menyikapi bulan Ramadan tahun ini? Mungkin Teh Dina sendiri gimana nih menghadapi bulan Ramadan tahun ini? Ya, bulan Ramadan tahun ini aku sih lebih lebih fokus ibadah. Terus aku juga kan bikin acara baca surat pendek kayak gitu. Sebenarnya awalnya sih dari iseng ya, cuman karena antusias yang ikutannya orangnya yang pinter-pinter ngaji dan bagus-bagus suaranya, akhirnya aku seriusin. Jadi kayak hadiahnya dapat umroh kayak gitu-gitu. Dan sekarang juga aku lagi kayak ini aku berkorban banget ya, kayak tiap hari live 2 jam ngabuburit, dan aku tuh nggak menerima job yang lain kayak oh ini waktunya peserta aku mau pada live nih. Nah, aku nggak ngambil job sama sekali. Demi fokus aja. Dan terus aku nggak tahu ya, karena mungkin tiap hari diajiin 2 jam dengan berganti-ganti orang, nggak tahu ya, aku merasa kayak hatinya tuh jadi lembut, jadi beda ya, nggak ugal-ugalan gitu. Nggak tahu, itu sih kayak hikmah bulan puasa tahun ini. Dari awalnya iseng, akhirnya aku jadi serius bikin lomba surah pendek gitu. Nah, itu lomba surah pendek itu idenya emang baru muncul di tahun-tahun ini atau emang dari sebelumnya sih, Baru Teh? tahun ini. Jadi awalnya tuh aku lagi live streaming gitu kan. Aku memang kalau lagi ke DJ keluar kota gitu suka live streaming kan. Terus aku bingung kan, seminggu lagi nih ibu-ibu mau puasa, aku bilang gimana ya, masa kita mau live match, apalagi kalau ada kayak fitur live match itu sama konten kreator lain, masa kita saling ngatain sama konten kreator lain. Kataku nanti berdosa ibu-ibu, gimana kalau kita bikin ngaji yuk, ayo. Terus kata ibu-ibu itu, ayo kak, nanti bagi THR ya Kak Dinar. Ya udah, kataku kalian ngaji dulu baru aku bagi THR kayak gitu. Ya udah, nanti naikin kita ya Kak Dinar. Iya, awalnya tuh kayak hari pertama tuh aku belum bikin logo baliho gitu, belum. Kayak hari pertama tuh kayak ibu-ibu kayak baca surat Anas kayak gitu kan. Ya udah deh ibu, nanti kasih THR ya. Tapi pas aku yang merinding banget tuh ada peserta namanya Dion dari Jogja. Itu anak umur 12 tahun yang gila, suaranya keren banget. Sampai kayak nggak tahu lah, dia ada azan, ada ayat apa dia tuh waktu pas masuk room aku tuh aku merasa berpikir gitu kan, ini anak dengan sebagus ini masa aku cuma kasih THR gitu ya kan. Makanya dari situ tuh aku besoknya langsung bikin baliho, langsung inisiatif bikin juara pertama dapat umroh 2 gitu. Jadi 2 tuh, jadi juara pertama itu ada 2 orang gitu, ada 2 orang kayak gitu. Terus juara 2 dapat 10 juta, juara 3 dapat 5 juta, juara 4 sampai 20 dapat gope-gope. Nah, yang lainnya tuh nanti tuh dari juara 20 ke 100 ya aku kasih lah buat THR ya 2,5 atau 200. Aku pikirnya gitu, serius kan. Terus pas aku live lagi, banyak kayak pengusaha gitu langsung pada kayak nyawer gitu kan, nyawer di TikTok, terus pada tapping, terus pada nge-DM juga ke aku, Kak Dinar nitip 1 tiket umroh ya. Karena kan dia juga mungkin ngeliat yang ikutan ngajinya Dinar beneran serius semua, dan tuh suaranya bagus-bagus. Yang awalnya memang cuma buat ibu-ibu, sekarang tuh yang ikutan anak-anak kori, terus dari pesantren, terus marbot masjid, terus ustadz juga, imam masjid. Jadi sekarang pas sosmed aku di follow, coba bayangkan sama imam masjid, aku mulai berpikir, aduh nanti aku kalau nge-DJ gimana ya, mereka ya udah nge-follow aku semua, dan itu ribuan orang. Hari pertama itu yang nonton sampai berapa, 12 sampai 14 ribu yang nonton, dan dia tuh pada daftar, mungkin ya 20%-nya pada daftar semua, ribuan yang daftarnya. Nah, ini penghitungan lombanya sendiri gimana Teh? Ntar Teh milih juaranya tuh ada juri kah atau gimana sistemnya Teh? Nanti ada juri, nanti ustadz. Makanya aku nih, ini kan masih semingguan lagi ya, nanti mungkin aku ustadz mana gitu buat kayak jadi jurinya. Karena kan memang ini serius yang korinya, karena mereka tuh memang berharap banget dari lombanya Dinar itu mereka tuh menang gitu ya kan. Nah, makanya Dinar tuh oke, nanti aku cariin ustadz ya buat kalian, aku bilang. Jadi nanti pas finalnya yang dapat umroh, yang dapat uang puluhan juta, nanti yang mutusin tuh ustadz gitu. Akan mendatangi langsung ke orang atau misalnya? Enggak, jadi secara online, karena sekarang kan apa-apa digital ya. Jadi nanti ustadznya aku undang ke room sosial media aku, jadi dia yang menilai gitu. Jadi semuanya tuh sekarang tuh apa-apa canggih ya, enak ya sebenarnya. Kayak aku di rumah doang bisa ngadain tuh lomba kayak gitu. Dan ini tuh yang ikutan hampir seluruh orang yang di Indonesia yang bisa ngaji, kayak sampai NTT,
sampai Makassar, Aceh, terus apa ya, Sumatera, banyak banget dah Nah semuanya ini pada sampai ikutan. kapan teh nantinya teh penutupannya, apa sampai akhir puasa? Jadi atau penutupannya gimana? tuh 15 Maret, dia seminggu sebelum Lebaran. Nah di situ tuh aku udah mulai tandingin mereka, dan kalau yang dapet THR doang aku langsung transfer, nggak aku naikin lagi ke sosmed aku kan, biar cepet gitu. Ya, tapi kaget gak sih teh sebelumnya kan tadi teteh Hah? bilang iseng gitu yang bikin lomba, Iya. tapi ternyata antusiasnya malah ribuan sampai ada Iya. yang minta tiket umroh. Kaget sih, terus jadi kayak kalau aku kan kalau udah ngomong aku harus bertanggungjawabkan kan, jadi merasa semakin banyak orang yang ikutan aku tuh semakin tanggung jawab aku besar gitu. Dan karena aku tuh nggak mau yang bohong-bohong, yang cuman omon-omon doang gitu kan, jadi aku tuh bener kalau memang kamu dapet THR ya berarti kan itu tuh yang aku lolosin sehari bisa 20 orang. Nah dia bayangin aja yang lolos, yang suaranya bagus 5 orang, yang 15-nya dapat THR ya dikaliin aja tuh selama sebulan berapa puluh orang, berapa ratus orang gitu. Sekarang aja yang lolos itu udah hampir 250 orang yang lolos dapat THR kayak gitu. Jadi banyak, kita tanggung jawabnya semakin besar gitu. Tapi kan alhamdulillah ya selama setahun aku dikasih rezeki sama Allah. Memang rezeki aku mungkin berbeda dari orang gitu ya. Kalau aku tuh memang dari show DJ, mungkin dari syuting, dari endorsement, ya aku udah punya tabungan. Jadi buat bikin lomba ini ya aku pakai duit pribadi kayak gitu. Dan ya ada beberapa pengusaha yang mau nambahin juga, cuman kan kita lihat ke depannya seperti apa. Kalau memang nanti pengusahanya nambahin berarti kan nanti tiket umrohnya bisa bertambah juga gitu. Teh, tempat Teteh ke tempat voting, tempat bertobat gimana teh? Oh iya, Bertobat. iyalah mendingan bertaubat di bulan puasa. Terus gini loh, nggak rugi loh. Maksud tuh mungkin orang berpikir kalau puasa tuh lapar, jadi susah kerja. Justru aku nih puasa, penyakit aku hilang semua, kayak penyakit mah nggak ada, penyakit sakit kepala nggak ada. Terus aku nggak tahu, merasa makanan yang aku makan tuh kan mungkin healthy juga, terus nahan lapar juga. Justru pas aku lapar tuh kayak sebelum 3:30 atau jam 3 itu aku lari, push up, sit up, aku olahraga. Nah terus habis itu aku baru open live streaming buat ngaji kayak gitu. Jadi justru sebenarnya dibikin enjoy aja, jadi enak ke badannya. Justru bulan puasa itu ibadah iya gitu, ngedetox badan iya, lebih sehat. Kalau menurut aku sih bukan nggak rugi sih kalau kalian puasa di bulan puasa gitu. Artinya banyak banget sisi positif yang Teh Dinar dapat ketika bulan puasa ini ya Teh? Iya, sisi positifnya. Jadi ya mungkin kalau banyak orang yang masih mengejar duniawi, ya aku juga orang yang termasuk pekerja juga ya kan. Kalau kerja tuh kita memang pengen uang gitu ya, atau pengen duniawi gitu ya. Cuman di bulan puasa ini aku nggak tahu ya, nggak terlalu menggebu-gebu gitu. Kalau proyek setelah bulan puasa banyak ya, kayak show DJ aja udah mau masuk ke bulan Mei Juni itu udah ada show gitu, udah full gitu. Cuman nggak tahu bulan puasa ini aku adem aja sih kayak gini, nggak apa-apa, maksudnya nggak ada penghasilan kayak gini tapi enak adem gitu. Terus bisa berbagi juga, seneng aja sih, punya kebanggaan tersendiri karena kan aku ngebagiannya juga pakai hasil keringat aku sendiri, jadi buat ibadah aku gitu. Teh bulan puasa kan Teh Dinar selalu nutup job DJ-nya ya Teh ya? Itu mulai dari tahun kapan sih Teh hal seperti itu Teh? Kayaknya semenjak COVID lah. Kenapa Pas alasannya, COVID Teh? itu nggak tahu lah, banyak pembelajaran juga pas COVID 2020 itu. Jadi aku pernah yang berambisi kayak pengen uang. Ya uang tuh ya bisa kita cari ya, cuman ada di mana kayak aku udah dapet uang terus aku kecelakaannya seperti apa, kayak terkena kasus di sosmed, dibully kayak gitu kan, uangnya hilang lagi gitu ya. Apalagi waktu itu pernah ditangkap sama polisi yang kasus bikini gitu. Itu banyak banget lah pelajaran hidup aku. Jadi aku sekarang tuh kayak kalau mau ngambil langkah apapun tuh kayak berpikir dulu ini bagus atau enggak kayak gitu sih. Teh banyak pelajaran dari ayah nggak Teh? Ya kalau bapak iya pasti, kalau bapak kan lebih ngedoain ya, misalnya tuh aku jangan sampai nyasar kemana-mana gitu. Jadi kalau bapak tuh lebih nasehatin, doain kayak gitu sih kalau bapak. Apa yang paling diingat Teh dari Bapak Teh, pelajaran hidup yang Teh jalanin sampai sekarang Teh? Mungkin, Teh? Kalau bapak itu mau segimanapun aku berandalannya, aku memang nakal banget dari kecil tuh, nakal banget. Bapak aja pusing sama aku gitu kan. Tapi sholat jangan ditinggal itu. Jadi aku kalau kemana-mana tuh kalau lagi show, aku tuh kan kayak berpindah-pindah kota gitu ya, aku pasti nyempetin harus sholat di bandara gitu. Jadi kayak berapa menit mau terbang, kayak setengah jam mau terbang, aku paksa dulu, aku mau sholat dulu pokoknya.
karena aku males kodo segala macem kan kayak gitu. Jadi aku memang itu ajaran bapak, jadi kayak udah panggilan ke diri sendiri aja, kayak oh ini waktunya sholat gitu. Jadi kayak nggak nunda-nunda sholat aku tuh. Itu Teh bentar ajaran lagi bapak. lebaran, gimana menurut lebaran atau Ramadan tahun ini teh bakal pulang kampung kah atau gimana teh mungkin? Teh? Ada Aku rencana kalau apa, teh? Ramadan itu selalu tiap tahun pulang kampung, karena aku memang orang Cianjur ya, orang dari daerah juga, dan aku pasti pas ini, dan itu rumah aku sih, rumah kecil aku gitu ya, waktu pas masa kecil aku gitu. Jadi pasti pas pas lebaran tuh pasti balik gitu ke rumah orang tua. Kayak Ada gitu. rencana apa nih teh mungkin teh sama bapak teh lebaran tahun ini teh? Iya, paling seperti biasa sih, kayak bagi-bagi makanan ke warga, terus bagi uang juga, terus apa ya, biasanya kita tuh nyalain petasan kayak gitu, karena kan di daerah aku masih di kampung masih boleh nyalain petasan. Antusiasnya sendiri gimana sih teh orang kampung ketika teh Dinar balik teh mungkin? Ya antusias, aku dapat duit. Pasti mereka dapat duit, terus kan aku suka bawa kue-kue dari kota gitu kan, mereka kan jarang makan kue-kue enak gitu kan. Ya di kampung juga mereka bikin kue, tapi mungkin kan ini aneh gitu dari kota gitu, belum jarang mereka makan gitu. Hal apa tuh yang paling beda ketika Ramadan di kampung dan ketika Ramadan atau Lebaran di kota? Apa teh? Beda sih, beda. Kalau di kota kan kita tuh, kalau Jakarta ya, kita kan semuanya itu kayak kebanyakan orang kita tuh di Jakarta tuh kampungnya di mana gitu. Jadi kita tuh di Jakarta cuma cari uang. Jadi kayak kalau di Jakarta tuh orang masing-masing ya. Kayak misalkan aku kan di Jakarta punya tetangga juga. Ya udah kayak tukeran hampers, abis itu cuek aja gitu. Nggak, silaturahminya ya nggak gimana-gimana banget. Kalau di kampung tuh ya masih saling membantu sama tetangga kayak gitu-gitulah, nggak. Keliling ya teh. Iya, terus nggak apa-apa karena duit, bukan nggak begitu gitu kalau di kampung. Kalau di Jakarta tuh kan dilihat status segala macam gitu. Terakhir teh mungkin boleh tahu nggak sih teh nyiapin THR berapa teh kalau ke kampung teh mungkin teh? Iya, ya pokoknya aku unlimited lah, berapa aja gitu. Karena kan aku memang kayak suka ada uang cash di berangkas. Kadang-kadang sebenarnya buat jajan aku. Terus kalau buat bulan puasa aku keluarin semua, bagiin. Teh coba teh alunan. Ah iya, iya aku lihat.